Yang akan saya sampaikan adalah cerita perjalanan umat Islam di Indonesia dan di luar negeri. Paling tidak secara ringkas akan saya sampaikan di Indonesia saja. Kegiatan Forum Wasilah Subuh, Pak, di provinsi Indonesia ini, seluruh provinsi, ini sudah bergerak semuanya. Dari masjid dan musola. Bahkan di Aceh saja, Pak, gerakan Forum Wasilah Subuh ini, karena tempat masjidnya masih kotor, ya, diadakannya di lapangan. Ini sebagai tanda bukti terwujudnya rasa cinta kita kepada Allah semakin jelas. Namun kenyataan kejelasan cinta kita kepada Allah itu jangan diiringi oleh sifat kemunafikan. Jangan diiringi dengan sifat kemusyrikan. Satu sebab saja manusia menyatakan kemunafikan dan kemusyrikan, itu bahayanya besar sekali bagi kita. Dan inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita hati-hati. Apalagi dalam masalah akidah. Tadi guru kita telah menyampaikan kitabnya itu bacaannya. Masalah akidah ini masalah yang urgen. Masalah yang pasti. Dan jangan sekali-kali kita seorang pemimpin, apalagi dikategorikan dia seorang ulama, jangan menafikan akidah kita dengan paham-paham mereka. Tidak boleh. Kalau kita sudah menafikan, menyamakan pemahaman akidah tauhid kita kepada Allah, lantas kita iringi pula dengan pemahaman mereka masuk ke dalam tubuh umat Islam, bahaya besar. Ini akan mengundang apa? Mungkin akan terjadi satu musibah bagi kita umat Islam Indonesia. Untuk kita para ulama, para orang-orang yang soleh, nasihat. Ya Pak? Nasihat. Teguran. Agar kita ingat. Lebih waspada. Dan harus bisa membagi antara yang hak dan yang batil. Yang hak jangan diiringi dengan kebatilan. Dan jangan sekali-kali yang batil itu harus masuk ke dalam yang hak. Bahkan bisa menyamakan yang batil itu bisa sama dengan yang hak. Ini yang akan mengundang murka Allah. Ini, Pak. Saya nggak nyindir, tapi kan memang kejadian. Kejadian di mana-mana. Kita ini sedang melakukan Isra, Pak. Melakukan perjalanan. Menempuh satu perjalanan yang insya Allah perjalanan kita pada akhirnya titiknya kita diakui oleh Allah. Perjalanan panjang ini luas, Pak. Dari pengertian ibadah kita harus maksimal mungkin yang mendapatkan hasil nilai yang pasti. Merubah kehidupan kita lebih baik, lebih cinta kepada Allah, mendapatkan ridho kepada Allah, dan di saat itulah Allah akan sayang kepada kita. Isra ini, hati-hati. Kita berjalan, Pak. Menempuh satu perjalanan yang kita akan cari titik akhir perjalanan itu, Pak, bertemu dengan ridho Allah. Kalau perjalanan ini, Pak, bergelombang dengan pergelombangan yang tidak pasti, inilah yang akan membahayakan kita.
Kita saja yang sudah pasti melakukan perjalanan menuju masjid, Pak. Ini upaya peningkatan mutu kualitas kesadaran kita beriman kepada Allah. Berkeyakinan penuh, dan itu harus bisa diimplementasikan. Kalau jamaah hari subuh, Pak, Sabtu subuh ini sampai 300 sampai 400 orang, seorang aja, Pak, dari jamaah itu membawa misi kebaikan pada keluarganya yang rata-rata 2 sampai 3 orang, kita bisa kalikan, Pak. 3 orang kali 400 berarti 1.200 orang dalam setiap subuh merubah kebaikan. Dan itu harus bisa dilakukan, Pak. Makna ibadah seperti itu. Jangan sampai ya, kita baru bisa menyelesaikan kewajiban ibadah tapi belum sayang kepada agama Allah. Ini yang repot. Kalau kita belum sayang kepada agama Allah, Pak, berarti pembiasan dalam kehidupan itu banyak sekali. Ini mungkin yang Allah nyatakan dalam surah Ar-Rum 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Titiknya liyuziqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un. Banyak tampak kerusakan, Pak, di daratan dan di lautan. Karena Isra'nya kita ini, Pak, belum sesuai dengan kehendak Allah. Semua ini kita sebagai hamba Allah yang diamanahkan oleh Allah dalam perjalanan menuju pada ridha Allah. Kalau kita sudah dalam perjalanan menuju ridha Allah, Pak, semua kita akan melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak melakukan memanipulasi kehidupan. Sebagai kepala rumah tangga akan berdiri tegak, menghidupkan agama dengan apa? Dengan aqimus shalah. Kita harus bisa mampu membangunkan rumah tangga kita dengan sholat. Untuk apa? Untuk menuju pada satu titik Allah cinta kepada ridha keluarga kita. Maaf saja, yang dikhawatirkan oleh kawan saya, guru saya, Bapak Kiai Sofwan Nizomi, pernah bicara dengan saya 2 minggu sebelum beliau wafat. Karena kami sama-sama dengan beliau di Asy-Syirajiyah Asy-Syafi'iyah, pesantren Arba'in. Kiai, kenapa ya sekarang kita perasaan jamaah banyak sekali, tapi belum kita menghasilkan kecintaan agama jamaah kita kepada agama kita. Kalau kita lihat di forum wasilah subuh banyak sekali. Ini kata beliau. Tapi sudah berapa persen ya yang jamaah kita itu mengikuti apa yang kita sampaikan. Allahu a'lam bishawab.